Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Selamat datang pemirsa. Saya sekarang berada di SMP 2 Negeri Sumber. Kali ini kita akan melihat bahwa SMP ini kebetulan salah satu SMP yang pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Adiwiyata itu penghargaan tentang lingkungan yang baik gitu loh, buat minimal berkembangnya anak-anak di sini. Nah, salah satu hasil yang sudah dikembangkan oleh SMP ini adalah bagaimana membuat produk-produk dari limbah yang dihasilkan oleh SMP ini gitu loh. Boleh kita lihat ke dalam kira-kira produk-produk apa aja yang sudah diproduksi oleh teman-teman siswa di SMP 2 ini. Kayaknya hari ini udah lagi ada kegiatan perancangan ini nih. Hai, pembinanya nih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oh, ini selamat lagi datang apa nih? Ini anak-anak Pak. Iya. Ini bonsai kelapa. Jadi pemirsa, ini pembina dari SMA 2. SMP 2. Yang dengan Pak siapa Pak? Pak Sarwijaya. Sarwijaya. Jadi Pak Sarwijaya ini membina murid-muridnya untuk mampu berkreasi dan menjadikan limbah menjadi barang yang lebih bermanfaat gitu, kira-kira gitu. Ya, Pak. Pak Wijaya, kira-kira apa aja nih kegiatan anak yang di sini? Ini bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Ada juga aquaponik, ada ecoprint, dan ada aquaponik. Aquaponik. Gitu. Jadi ada empat jenis ya. Jenis yang akan kita lihat yang menggunakan limbah ya, non-organik gitu. Anorganik, iya. Boleh Pak kita lihat satu-satu Pak. Di mana dulu? Dari sini. Dari paling ujung Pak, mungkin Pak. Dari sini dulu. Oh iya. Dari sini. Ini teman-teman bikin apa Pak? Ini bonsai kelapa dengan media air. Kenapa nih Pak? Yang dipilih medianya kelapa Pak? Kebetulan memang Kabupaten Cirebon ini belum ada. Belum ada. Maka kami ini kelapa tapi medianya hidroponik gitu. Air, ya. Aquaponik disebutnya. Kalau hidroponik kan berarti ada alir ya. Air yang mengalir. Oh, jadi ini sebutnya hanya diam. Hanya diam, ya. Aquaponik. Gitu. Ya. Kenapa Pak milih ini Pak? Alasannya Pak? Ya, di samping itu juga unik karena biasanya kalau kelapa itu kan tumbuhnya tinggi. Iya. Tapi ini dibikin kerdil. Bonsai. Sehingga punya nilai jual yang cukup lumayan gitu ya. Berarti yang ini memang di mana-mana masih belum banyak dikembangkan ya Pak ya? Kalau di sekolah belum ada. Kalau di luar sudah ada. Ya. Jadi di tingkat sekolah, ini mungkin yang pertama ya Pak ya? Iya. Furniture ini jauh lebih
tertarik saya. Jauh lebih menarik gitu. Dari sudut pandang saya sebagai desainer ini sangat menarik. Perlu kalau saya boleh sarankan, ini yang perlu dikembangkan jauh dan bisa untuk dijadikan ekspos. Adanya satu produk baru yang menggunakan limbah, dan saya melihat ini cara merancangnya bagus dengan tali temali gitu, ada tali temali yang untuk mengikatnya gitu. Ini keren banget. Ya, jadi ini kan sampah ini kan memang betul-betul anak-anak bawa minum dari rumah, terus daripada dibuang, dikumpul, terus akhirnya dibuat menjadi Aquaponik. Aquaponik gitu. Nah, ini aquaponik seperti yang di atas nih, Pak. Seperti ini contohnya. Contohnya iya. Terus jenis tanaman yang dipilih apa nih, Pak? Kalau yang paling gampang ini kebetulan anak nakal atau apa itu istilah namanya itu? Ya anak nakal lah ya? Ya anak yang nakal ini. Ini yang ini. Karena ini cukup dengan dipotong pucuknya saja. Dia nggak mati? Nggak mati. Nggak mati. Nanti akan bisa numbuh gitu ya? Kalau yang pakai ini juga bunga 9 tuh, pukul 9 tuh. Ini Pak, si tekniknya dibagi dua dulu. Iya, dibagi dua. Nanti yang atas buat tempat tanaman, yang bawah untuk air. Air kan pasti habis nih, Pak. Iya. Nanti dayanya berapa hari nih, Pak? Ini tergantung. Habis Kalau musim hujan begini, biasanya ini hampir 1 bulan belum habis. Kalau musim hujan? Iya. Atau dia kalau mengisi sendiri dari atas gitu ya? Iya. Kena air hujan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman ya. Tapi kalau musim panas biasanya itu dalam waktu antara 7 hari atau 10 hari ini sudah nggak nyampe. Habis, harus diisi lagi gitu ya. Iya. Ini tanaman? Iya. Iya. Jadi pemirsa, kita lihat ya. Jadi sampahnya teman-teman siswa di sini sudah mulai dikerjakan menjadi satu produk yang lebih bernilai lagi gitu loh. Mungkin Bapak ini bakal lebih banyak tanaman lagi yang bisa yang bisa diisi lagi gitu ya. Iya. Bisa juga botolnya yang gede juga bisa nanti. Botolnya besar. Jadi tergantung sampahnya itu juga ya. Limbahnya adanya misalnya kecil-kecil. Kecil jadinya kecil lagi gitu. Tanamannya juga bisa bermacam-macam. Kita bisa seperti suji itu juga lebih bagus untuk aglonema juga bisa itu pakai media air seperti ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Itu EcoBrick jadi furnitur sih baru lihat hari ini nih. Konsep EcoBrick itu kan sebetulnya brick itu bata gitu ya, mengganti bata dari barang limbah. Nah, di sini justru ada sudut pandang lain. EcoBrick dibuat menjadi furnitur. Sebenarnya semenjak kapan sih Pak SMP 2 Sumber ini memulai melakukan kreativitas terhadap limbah ini, Pak? Sebenarnya sejak tahun 2020 sudah dimulai, Pak. Dari 3 tahun ini ya? Iya, sebelum pandemi itu kita mulai. Sudah mulai gitu? Iya, sudah. Itu makanya kita juga dapat penghargaan dari tingkat provinsi. Yang ada Wiata itu, ya. Oke. Sekolah hijau, nah, Wiata. Iya. Terus ini banyak sekali, Pak. Iya, ada apa ini, Pak? Ini sedang membuat EcoBrick. EcoBrick. Oh iya, EcoBrick. Ya, jadi yang tadi ini dijadikan untuk kursi, oke, dan meja. Ya. Jadi EcoBricknya yang ini konsepnya untuk furnitur. Gitu. Iya, furnitur untuk boleh duduk-duduk. Ya, boleh lihat Pak. Ya, dari apa nih bisa jadi? Dari sini ini untuk persiapan atasnya nih Pak. Top. Atas dan bawahnya. Iya. Berarti kalau top ini bukan dari limbah lah ya? Bukan dari limbah bisa, tapi harus kayunya yang lebih lebar. Yang lebar. Iya. Potongan kecil, 30-30 bisa dimanfaatkan. Manfaatkan ya. Untuk jadi topnya itu. Iya, topnya dan bawahnya alasnya. Dan untuk persiapan EcoBrick sendiri apa ini Pak yang di sini perlukan nih? Ada limbah dari tempat minuman. Ini semua limbahnya dari sini Pak? Dari sini. Jadi dari warung juga dikumpulkan. Termasuk kertas-kertas yang sudah tidak dipakai? Ya, kertas coklat ya, plastik coklat. Dikumpulkan. Kertas ulangan yang tidak kepakai kita manfaatkan. Dan dipotong-potong menjadi bidang-bidang kecil gitu loh Pak? Ya, ini yang kenapa tujuannya dipotong-potong ini Pak? Supaya nanti bisa dipadatkan. Kalau kita besarkan nanti untuk masuk ke dalamnya nggak bisa padat. Nggak terlalu padat ya? Contohnya. Ini lagi proses pemadatan. Nah ini dipadatkan. Ini kan diisi dipotong-potong kecil, kemudian ditekan ya? Supaya isinya padat. Jadi si ini bungkus luarnya itu sendiri
dari botol yang tidak dipakai, Ya. dalemannya diisi oleh limbah, juga. kertas Ya, dan plastik yang ada di sini itu Pak. Ini ada nama anaknya ya. Iya. Jadi ini salah satu prakarya yang Iya. dikerjakan sama anak-anak. Anak-anak. Itu kami coba daur ulang menjadi barang-barang yang berharga dengan beberapa kreativitas yang oleh anak-anak, sehingga sampah-sampah itu bisa bermanfaat untuk dijadikan barang-barang yang bernilai ekonomis. Salah satunya yang kami kembangkan adalah kaitan pengolahan limbah dengan menggunakan EcoBrick. Ya Pak, jadi memang di sini sudah bagus sekali nih, udah banyak yang dikerjakan di ini. Oh, ini ada Pak Teguh dari Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Teguh. Sehat, Pak. Ini Pak Saya Teguh juga. tertarik nih ada apa nih rame-rame nih. Jadi Pak, ini bertepatan sekali gitu. Artinya teman-teman di SMP Negeri 2 Sumber ini sudah banyak mengembangkan hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan gitu. Dalam hal ini sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu sudah mulai dikerjakan untuk dijadikan barang yang lebih bermanfaat, Pak. Alhamdulillah. Ini sejalan dengan program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon nih, Pak. Memang begitu ya, Pak ya? Sangat membantu ini karena memang salah satu tupoksi kami adalah memang mengedukasi teman-teman baik dari segi pendidikan maupun masyarakat lainnya untuk dapat mengurangi dan memilah sampah. Iya. Gitu Pak. Alhamdulillah ini sudah berjalan ya Pak ya. Sudah Pak. Ya, harapan kami ya memang ini tinggal bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau juga kita sentuh sedikit nih bagaimana nih baiknya gitu. Kebetulan ada Mas Gun nih ahlinya. Jadi Dinas juga mendukung ya Pak? Mendukung sekali Ya. ini, alhamdulillah. Terima kasih Siap. Pak dari SMP 2 Sumber ya. Ya. Siap. Jadi teman-teman ya, kegiatan peningkatan karya hasil dari pemuatan limbah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon juga ikut serta mengembangkan gitu loh, dengan membuat berbagai macam program unggulan itu untuk memperbaiki kembali dan memberikan lebih baik dari produk-produk yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di SMP 2 Negeri Sumber ini gitu loh. Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul sekali Ya. Pak Gunawan. Terima kasih Pak Teguh sudah Sama-sama. bisa Saya lanjut lihat-lihat lagi boleh? Silakan Pak. Oke. Sambil dipantau Pak. Siap, Iya, makasih. terima kasih. Apa yang menjadi barometer Pak? Anak siswa ini menjadi duta LH di SMP 2 ini Pak? Minimalnya nanti bisa mengimbaskan kepada teman-temannya, seperti misalnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, karena nanti kalau untuk jenis organik itu akan didaur ulang, betul. Di seperti pupuk sersah itu nanti akan dibuat pupuk. Terus kalau dari kepedulian, kreativitas dengan teman-teman yang lain Pasti lebih punya nilai plus. Nilai plus ya. Jadi yang dipilih menjadi duta ini anak-anak anak yang memang memiliki punya peduli dan kreatif gitu. kreatif, betul. Dua poin itu ya Pak ya? Iya, kira-kira gitu. Nah ini udah jadi barangnya Ya, gimana ini Pak? sudah dirakit untuk kakinya. Kakinya. Nah, itu tinggal diikat. Oke. Ya. Itu udah menuju ke ekonomi. Ini yang sudah di Yang hampir nyaris sudah ya, tinggal ibaratnya finishing saja ini, tinggal iya. kita amplas. Ini udah kelihatan punya nilai ekonomi nih Pak. Iya. Jadi kalau saya boleh tes duduk, Boleh. kira-kira yakin nih Pak? Boleh. Silakan sini. Coba. Iya. Ini pemirsa, Iya. kalau membuat produk itu salah satu hal yang terpenting adalah menguji. Iya. Jadi kalau misalkan barang yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya, ini tidak baik. Mari kita uji. Iya, Oh, ini silakan. berat nih. Ini kira-kira 10 kilo. 10 kilogram. Iya. Konstruksinya lumayan oke. Lumayan bagus. Coba saya dudukin. Kuat juga. Ada beberapa PR gitu bagi kami para desainer mebel gitu. Masih ada minus gitu. Pertama di konstruksi. Bagaimanapun kursi itu harus kuat gitu. Nggak boleh muter-muter gitu. Nah ini saya tadi cek itu masih ada goyangan. Itu nanti PR bagi perancang selanjutnya gitu. Terus yang kedua ergonomi. Ergonomi itu gini. Duduk yang paling nyaman itu tingginya kira-kira 42 cm. Hal yang kayak gitu juga perlu diperhatikan itu. Sementara botol yang tersedia itu misalkan adanya cuma 35 cm. Nah ini tantangan tersendiri bagaimana
satu suplai material yang tersedia cuman segitu dijadikan produk yang tetap tidak boleh mengurangi mengurangi komposisi dari sebuah desain produk gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pak, kira-kira apa lagi nih Pak yang ada di SMP 2 Negeri Sumber ini selain yang tadi? Ini kebetulan lagi membuat yang pot tadi, dia limbah juga. Iya. Bisa untuk tanaman hiasnya tadi seperti kelapa, bisa juga untuk yang tanaman lain. Iya. Nah ini apa nih yang selain yang dia ini Pak, ada tempat apa nih? Ini saya lihat ada greenhouse. Ya, untuk biasanya pembibitan di situ, cuma kebetulan ini lagi ditaruh di luar karena ini yang buat pembibitannya. Greenhouse ini Pak khususnya buat tanaman apa ya? Ya biasanya untuk yang pembibitan yang tidak tahan terhadap panas matahari langsung. Ya. Nah yang dikembangkan di SMP 2 ini apa nih Pak tanaman yang diunggulkan nih di greenhouse ini? Kalau sebenarnya ini bisa di luar greenhouse ini. Iya. Tanaman Marquisa Giant. Marquisa Giant gitu. Nah ini Marquisa Giant ini Marquisa Jumbo atau Marquisa Jumbo. Ini sengaja dikembangkan di SMP ini memang untuk menjadi salah satu ikonnya. Ikon juga. Iya, karena memang selama ini belum ada yang mengembangkan Marquisa Jumbo ini. Ya, sebenarnya ini juga sudah pernah diproduksi untuk sirupnya juga sudah pernah. Oh, sirupnya juga yang bikin sekolah ini. Sekolah juga. Sebagai prakarya atau apa Pak? Iya. Prakarya ya. Iya. Tampilan. Boleh kita lihat Pak, ini Marquisa Jumbonya seperti apa kira-kira? Lahan yang masih tersedia di sekolah ini ditambah letak geografis yang diuntungkan, lebih dingin, tanahnya lebih subur, itu hasilnya juga akan pasti bagus. Ini sudah bisa dipotong nih Pak. Wih, bisa dipanen. Udah panen ya? Udah siap dimakan ya? Iya. Wah boleh nih Pak. Kalau kulitnya seperti kayak bonteng suri itu bisa dikasih sirup aja Pak. Dan dalamnya juga bisa diambil lagi. Iya. Wah ini bijinya juga bisa ditanam. Teman-teman pembibitan bisa ini bisa itu. Hasil dari greenhouse-nya SMP Negeri 2 Sumber. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, setelah kita keliling dari beberapa kegiatan tadi, kira-kira apa nih Pak kendala atau sesuatu yang akan dikerjakan di kemudian hari Pak? Ya, kalau untuk kendala sebenarnya dari gurunya tidak ada ya, karena sangat mendukung semuanya. Alhamdulillah. Mungkin dari siswanya aja tadi, itu masih ada yang dari lingkungan ini belum menyesuaikan, tapi dengan seiring waktu insya Allah bisa mendukung. Terus apa nih yang perlu dikembangkan lagi Pak? Nah, ini kebetulan baru ini aja Pak. Iya. Saya kebetulan senang sekali Bapak Gunawan datang sini tuh. Ini kita akan bisa mengeksplor apa yang kira-kira bisa dikembangkan di sekolah ini. Gitu ya. Untuk itu kalau misalnya Bapak berkenan, kita minta ilmunya untuk dikembangkan dan ditularkan kepada. Boleh, siap nih Pak. Siap. Kebetulan kita juga bawa teman-teman kreatif untuk bisa membantu teman-teman semua. Iya. Kami akan concern ke materi visual. Jadi kalau EcoBrick tadi itu materi teknis gitu, materi struktural gitu, materi struktural. Kalau hari ini kita lebih ke materi visual. Materi visual itu bagaimana mata memandang sesuatu produk itu menjadi lebih enak gitu. Itu materi visual. Nah, yang sudah ada itu kan sudah bagus. Dari segi bentuk, si aqua galon tidak ujuk-ujuk dipotong terus dikasih tanah atau tanaman, itu terus sederhana gitu. Nah, saya melihat di sini tuh sudah berbentuk baik gitu. Tutupnya dibalik, dikasih leher, dari lehernya itu dibor dulu. Sudah ada action dari teman-teman di sini. Kita akan mencoba memoles kembali hasil-hasil yang sudah ada gitu. Minimal secara visual itu lebih interesting buat orang-orang. Syukur-syukur dengan interesting itu malah dijadikan mau dibeli itu. Jadi secara ekonomi bisa mendapatkan pihak sekolah ini. Anak-anak sekolah di sini kelihatan sekali semangatnya luar biasa gitu. Pertama ditaruh di lapangan.
dengan kondisi yang lumayan cuacanya memang nggak terlalu terik tapi ya lumayan panas gitu. Tapi mereka semangat gitu, kita coba bangun motivasinya dulu bahwa menciptakan sesuatu dari limbah itu bukan sesuatu yang tidak baik gitu. Ini juga sesuatu yang bagus dan memang ada hasilnya. Jadi dan teman-teman yang dikumpulkan tadi juga itu merupakan duta LH. Duta LH itu tidak semua siswa dipilih. Per kelas itu ada 6 orang gitu. Jadi itu yang lebih care terhadap sampah daripada teman-teman yang lain. Plus mereka punya tingkat kreativitas itu. Nah setelah kami coba tadi iseng gitu dengan dibikin satu games kreativitas gitu, itu dengan semangat sekali mereka mengikutinya gitu loh. Ini bagus sekali itu. Generasi-generasi yang seperti ini yang perlu dibangun oleh sekolah-sekolah, termasuk dinas terkait yang mengurusi hal yang sama itu. Saya sangat bersyukur dan alhamdulillah dengan adanya Mas Gun tadi kami dibina, kemudian diberikan pemahaman kaitannya pengolahan limbah khususnya yang non-organik, sehingga bisa bermanfaat juga bernilai ekonomis, sehingga sekecil apapun limbah yang disampaikan Mas Gunawan bukan menjadi musuh, tapi diupayakan menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi catatan kami kaitannya dengan kesempurnaan. Memang kami belum begitu sempurna, tapi ada perbaikan-perbaikan yang didapat oleh kami dari arahan Mas Gunawan, sehingga ke depan produk atau kreativitas anak-anak yang sudah kami lakukan bisa lebih menjadi baik. Merasa bangga terhadap anak-anak kita semua yang kebetulan ini adalah untuk melakukan satu aktivitas memproduktifkan tentang lingkungan hidup. Jadi aktivitas ini sangat membantu sekali buat anak-anak kita sebagai wujud atas implementasi kegiatan-kegiatan sekolah. Dan kegiatan-kegiatan ini semuanya dilakukan dari anak-anak kelas 7, 8 sampai dengan 9. Kita bisa lihat dari setiap aktivitas itu semuanya memanfaatkan tentang sampah. Nah, kemudian diolah, dikreativitaskan menjadi barang-barang yang bisa difungsikan, ya, seperti meja, kursi, dan mungkin bentuk-bentuk yang lainnya. Kecintaan terhadap membuat produk itu perlu ditanamkan ke anak-anak, karena ini bakat modal gitu di kemudian hari. Kalau dari kecil sudah diberikan bakat seperti itu, ke depan akan menjadi lebih baik. Yang kedua, sama kayak tadi, memberikan pengetahuan untuk memperbaiki lingkungan daripada dibuang, dimanfaatkan juga dari sedini mungkin harus diterapkan ke anak-anak. Ini akan sangat membumi gitu. Jadi ketika mereka dewasa juga isme ini akan selalu dibawa sampai nanti dewasa gitu. Pemirsa, begitulah hari ini perjalanan kita di SMP Negeri 2 Sumber ini dalam melihat bagaimana teman-teman di SMP 2 Sumber ini berkreasi dari limbah yang dihasilkan oleh SMP ini. Dan kami juga sudah memberikan beberapa clue untuk bagaimana kreativitas menjadi lebih baik secara visual. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di sekolah lain yang semoga lebih baik lagi dan mempunyai produk yang lebih luar biasa lagi. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.